Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Gen Z Talks. Perkenalkan, nama aku Azalia Nabila Humaira dan hari ini aku ditemenin oleh teman aku. Halo, aku Nabila. Halo, aku Latifah Ramadhani. Halo, aku Rifa Malia. Halo, aku Ruby Permata Hartomi. Halo semuanya, aku Nebula. Oke, hai semua. Di episode kali ini kita akan ngobrol tentang tema yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita sebagai generasi muda, pemimpin itu menurut Gen Z itu kayak gimana sih? Dan kalau ngomongin pemimpin, pasti yang terbayang bisa macam-macam ya, mau itu ketua kelas, ketua organisasi, atasan di tempat kerja, atau pemimpin negara. Apalagi sebagai Gen Z yang hidup di era digital, kita bisa banget dengan mudah melihat berbagai gaya pemimpin-pemimpin di sekitar kita. Nah, sebenarnya seperti apa sih sosok pemimpin yang dianggap ideal oleh Gen Z, dan apakah pandangan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam? Yuk langsung aja kita dive in ke topiknya gitu. Oke, untuk segmen pertama itu kita bakal ngomongin apa itu pemimpin. Dan sebelum masuk lebih jauh, pengen tanya sih ke teman-teman yang ada di sini, kira-kira menurut kalian tuh apa sih yang kayak dimaksud pemimpin gitu? Oke, mulai dari aku kali ya. Kalau menurut aku, pemimpin tuh kayak seseorang yang bisa mengarahkan dan juga mengajak orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bukan cuma orang yang nyuruh-nyuruh atau ngasih perintah, tapi juga bisa menjadi contoh yang baik gitu. Aku setuju sama Ila sih. Kadang orang menganggap pemimpin itu harus punya jabatan tinggi. Padahal sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menjadi pemimpin. Misalnya kita memimpin kelompok, tugas, atau bahkan memimpin diri sendiri untuk tetap disiplin. Betul, menurut aku juga pemimpin itu juga harus punya rasa tanggung jawab. Karena saat seseorang diberi amanat untuk memimpin, dia nggak hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tetapi juga terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Ya betul banget tuh, dan menurut aku yang gak kalah penting, pemimpin tuh harus bisa ngebangun kepercayaan juga sih. Kalau orang-orang udah gak percaya sama pemimpinnya, ya bisa aja kerjasama dalam timnya itu juga akan lebih baik. Nah, aku juga ngerasa nih kalau pemimpin itu bukan soal siapa yang paling berkuasa, iya nggak sih? Tapi kayak yang paling mampu membawa timnya itu berkembang. Bener nggak, Mai? Bener banget sih. Benar. Aku juga setuju sih, soalnya kan bos bukan kayak pemimpin, bukan bos ya, tapi lebih ke kayak guide personnya lah yang ngarahin gitu. Jadi menarik banget ya, jadi kayak kita bisa simpulin kalau pemimpin itu bukan cuma soal jabatannya, mau itu atasan atau apa, tapi juga soal kayak tanggung jawabnya, keteladanannya, dan kemampuan mereka buat ngarahin orang lain untuk ke tujuan mereka gitu. Oke, nah terus kita lanjut ke pertanyaan yang mungkin paling menarik nih. Menurut Gen Z, karakter pemimpin yang ideal seperti apa? Karena kan karakter juga banyak banget ya, dan pasti walaupun Gen Z juga pasti pendapatnya beda-beda nih. Jadi kayak aku pengen tanya nih kalian, kayak menurut kalian karakter pemimpin yang ideal itu seperti apa? Kalau yang aku lihat sih, Gen Z cenderung menyukai pemimpin yang komunikatif. Jadi maksudnya mereka tuh lebih suka pemimpin yang bisa diajak berdiskusi dan mau mendapatkan pendapat orang lain. Ya kan, sekarang tuh orang lebih terbiasa menyampaikan opini. Jadi kalau misalkan ada opini yang terlalu otoriter dan gak mau menerima masukan, biasanya akan sulit diterima. Iya, selain komunikatif, menurut aku pemimpin juga harus terbuka. Misalnya ketika kita mengambil keputusan, dia bisa menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut supaya anggota tim memahami tujuannya. Ya betul, aku setuju banget sih. Menurut aku transparansi itu penting. Nah, dengan kayak gitu tuh, menurut aku tuh anggota tim bisa lebih ngerasa dilibatkan dan lebih percaya sama pemimpinnya. Nah, kalau menurutku empati juga perlu sih, kayak penting juga sih. Kenapa? Karena pemimpin itu perlu memahami kondisi anggota timnya, yang dimana kadang kan anggota atau seseorang itu terlihat tidak produktif, bukan karena malas, tapi kayak sedang menghadapi masalah, mungkin ada kayak problem tertentu gitu. Bener sih, berarti Gen Z cukup ini juga ya, kayak memperhatikan sisi kemanusiaan dari seorang pemimpin gitu. Betul, Mai. Kenapa? Karena menurutku pemimpin yang baik justru bukan hanya fokus pada hasil, tapi juga peduli terhadap proses dan orang-orang yang ada di dalamnya. Betul, aku juga setuju banget sih sama Nebula. Selain itu juga pemimpin harus adaptif, karena kita hidup di zaman yang sekarang berubahnya cepet banget kan. Kalau pemimpinnya nggak mau belajar dan beradaptasi, bakal sulit banget ngikutin perkembangan zaman. Bener sih, bener. Jadi kalau dirangkum tuh Gen Z biasanya tuh suka sama pemimpin yang kayak komunikatif, terbuka, empatik, dan transparan juga. Terus adaptif juga terhadap perubahan ya. Tapi bener banget sih, karena kan kayak apalagi kayak misalnya contoh pemimpin negara atau pemimpin kota dan sebagainya, kan pasti mereka juga harus beradaptasi dengan keadaan masyarakatnya ya. Jadi ya sih, aku setuju banget sih sama itu. Oke, next kita masuk ke yang kayak udah mulai ke perspektif Islam nih guys. Jadi
sekarang kita coba lihat dari perspektif Islam, bagaimana sebenarnya Islam memandang seorang pemimpin. Menurut kalian gimana? Kalau dalam Islam, kepemimpinan itu yang pertama harus amanah. Jadi artinya jabatan atau posisi yang dimiliki seseorang ini bukan cuma sekedar jadi kehormatan, tapi juga tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Kayak gitu. Ya, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Menurut aku itu menarik karena nunjukin bahwa kepemimpinan itu bukan hanya milik pejabat, tapi juga tokoh besar. Nah, kita semua itu punya tanggung jawab yang sesuai untuk dari peran masing-masing. Iya, betul banget tuh. Terus selain amanah, Islam juga itu sangat menekankan keadilan. Seorang pemimpin tuh harus mampu bersikap adil dan juga tidak memihak hanya karena kepentingan pribadi doang. Nah, sedikit nambahin, jadi sifat jujur itu juga penting. Kenapa? Karena tanpa kejujuran, kepercayaan dari orang-orang yang dipimpin tuh akan hilang. Iya nggak sih? Benar-benar setuju sih, karena kalau diperhatikan juga ternyata nilai-nilai yang diajarkan di Islam juga cukup mirip ya dengan kayak harapan Gen Z terhadap pemimpinnya gitu. Ya nggak sih? Benar banget. Iya. Pemimpin yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan peduli terhadap orang lain sebenarnya itu jadi nilai yang relevan di semua zaman menurut aku. I see, ya benar sih, benar, aku juga setuju banget sama kalian semua. Kita next ke tantangannya. Kan tadi kita udah ngomongin idealnya gimana, atau maksudnya pemimpin menurut kita gimana, terus idealnya gimana, di perspektif Islam juga gimana. Kita sekarang masuk ke tantangannya. Jadi kayak menurut kalian tuh apa sih tantangan terbesar menjadi pemimpin di era sekarang ini? Nah, mungkin kalau menurut dari aku ya, salah satunya tuh ada di perkembangan teknologi dan media sosial yang dimana semua tindakan pemimpin itu bisa dengan cepat kita ketahui dan dinilai oleh banyak orang juga. Iya, betul banget tuh. Dan kadang satu keputusan aja bisa langsung dapetin banyak komentar, baik yang mendukung maupun juga komentar yang ngekritik gitu. Selain itu juga, pemimpin juga harus menghadapi keberagaman pendapat. Setiap orang juga punya latar belakang dan cara pandang yang berbeda. Nah, makanya kemampuan komunikasi itu menjadi sangat penting. Kenapa? Seorang pemimpin itu harus bisa menjelaskan tujuan dan keputusan yang diambil dengan baik dan juga cepat dan tepat juga. Betul. Dan menurutku yang paling penting adalah menjaga integritas. Karena di tengah banyaknya tantangan zaman ini gitu, pemimpin tuh tetap harus berpegang teguh pada nilai-nilai yang benar. Benar sih, jadi bukan cuman kemampuan atau kompetensi lah ya yang dibutuhkan, tapi juga kayak karakter dan kayak akhlak yang baiknya. Iya sih, benar sih. Nah, terus ini next segmen lagi, aku pengen tanya nih kayak pemimpin idaman versus pemimpin yang tidak disukai Gen Z. Jadi kalau kita tadi udah bahas karakter pemimpin yang ideal, kalau bahas baliknya nih, kayak kira-kira karakter pemimpin yang kurang disukai Gen Z itu kayak gimana? Kalian? Oke, jadi kalau menurut aku yang paling sering diomongin itu ada pemimpin yang nggak mau mendengarkan pendapat orang lain ya. Nah, iya tuh, apalagi kalau merasa dirinya selalu benar dan nggak mau nolak kritik. Biasanya sih Kayak kenal, Setuju. di suatu negara. Cerita yang mungkin Anda kenal. Latifah? Menurut aku juga kurang suka pemimpin yang tidak konsisten. Hari ini bilang A, besok bilang B, akhirnya anggota tim jadi bingung. Nah, selain itu nih ya guys ya, pemimpin yang paling suka pilih kasih juga itu jadi sering masalah. Yang dimana ketika ada perlakuan berbeda kepada anggota tertentu tanpa ada alasan yang jelas, biasanya akan menimbulkan rasa tidak adil. Kayak di suatu negara mana gitu kan, kayak gitu ya nggak sih? Iya, benar. Kayak kenal aja gitu di negara. Iya, setuju banget sama teman-teman semua. Jadi balik lagi menurut aku tuh yang paling penting adalah kejujuran. Jadi pas seorang pemimpin kehilangan kejujurannya, kepercayaan orang-orangnya juga pasti bakal hilang gitu. Benar sih, benar. Menarik ya. Berarti kayak intinya kalau yang idealnya kita bisa nganggap contoh kayak misalkan bupati dari New York City Zohran Mamdani, kayak oke, mereka transparan, mereka kayak komunikatif, itu bisa jadi salah satu contoh pemimpin yang baik. Jadi ternyata kemampuan juga nggak cukup aja, tapi harus ada karakter dan sikap yang sangat menentukan bagaimana seorang pemimpin dinilai. Nah, terus ini udah menjelang akhir sih, tapi sebelum akhir kita balik lagi nih ke agama. Jadi next segmennya kita pasti juga harus melihat contoh kepemimpinan dalam Islam. Nah, menurut kalian apa sih yang kita bisa pelajarin kayak contoh dari Rasulullah SAW gitu misalnya sebagai pemimpin? Karena kan itu biasanya jadi patokan ya. Iya, salah satu hal yang paling menonjol dari Rasulullah SAW itu menurut aku sifat amanah sih. Jadi Rasulullah SAW bahkan sudah dikenal sebagai Al-Amin kalau kalian tahu, atau orang yang dapat dipercaya sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Selain itu, Rasulullah juga dikenal sangat dekat dengan para sahabat. Beliau tidak menjaga jarak secara berlebihan dan tetap menghargai pendapat orang lain. Kebetulan aku juga
masukan para sahabat itu sebelum mengambil keputusan, yang dimana itu nunjukin bahwa pentingnya mendengarkan masukan dari orang lain juga. Iya, menurut aku itu juga relevan banget sih sama kondisi saat ini. Pemimpin yang baik itu bukan yang ngerasa yang paling tahu, tapi juga yang mendengarkan dari berbagai perspektif sebelum memutuskan sesuatu gitu. Nah, dan yang paling menginspirasi adalah akhlaknya. Jadi Rasulullah SAW memimpin dengan kasih sayang, kesabaran, dan keteladanan. Betul sih, benar-benar siap setuju juga. Jadi bisa disimpulin bahwa Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat dan yang kuat tuh nggak harus identik dengan kayak misalkan kekerasan atau otoritas yang berlebihan ya nggak sih? Betul. Betul. Oke. Nah, Leslie, sebentar. Oke, ini udah menjelang di segmen terakhir ya sebelum kita closing nih. Jadi ini udah lebih ke menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Jadi sebelum kita menutup diskusinya, aku pengen ajak nih teman-teman untuk melihat kepemimpinan dari sudut pandang yang lebih dekat. Kayak bagaimana cara jadi pemimpin bagi diri sendiri. Ini menurut kalian gimana sih cara kita jadi leader gitu dari diri kita sendiri dulu? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau menurut aku sendiri tuh dimulai dari disiplin aja dulu. Misalnya kita disiplin untuk mengatur diri sendiri, yang dimana kalau untuk kepemimpinan tuh harus mulai dari sana. Iya, aku setuju banget. Kadang kita pengen mimpin orang lain, tapi kayak masih kesulitan aja untuk ngatur diri sendiri. Padahal kepemimpinan itu dimulai dari sana. Terus juga selain itu mungkin kita juga perlu belajar lah ya mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Betul, Mai. Nah, terus kemampuan mengendalikan emosi itu juga penting sih menurut aku. Kenapa? Karena pemimpin yang baik harus bisa bisa tetap tenang ketika menyampaikan suatu informasi atau menghadapi suatu masalah. Betul, aku setuju banget sama teman-teman semuanya. Tapi menurut aku sendiri, salah satunya itu kita harus sering-sering muhasabah atau introspeksi diri. Jadi dengan mengevaluasi diri secara rutin, kita tuh bisa terus berkembang jadi pribadi yang lebih baik. Bener sih. Jadi sebenarnya setiap orang tuh punya loh guys kesempatan untuk memiliki untuk menjadi pemimpin gitu. Bahkan mulai dari hal-hal sederhana aja dalam kehidupan sehari-hari. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Iya, Betul. bener banget. Setuju. Oke, jadi nggak kerasa teman-teman kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini, episode kali ini. Dari diskusi yang udah kita lakukan, kita bisa melihat, aku simpulin dikit aja ya, bahwa menurut Gen Z itu pemimpin yang ideal bukan hanya seseorang yang punya jabatan dan kekuasaan, tapi juga seseorang yang punya pendengaran dan juga berkomunikasi dengan baik, dan bersikap adil, terbuka terhadap masukan, juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman atau mungkin perubahan dari timnya sendiri atau orang-orang yang mereka lagi lead atau pimpin. Karena itu, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas menjadi hal yang sangat penting dalam dalam kepemimpinan. Semoga episode hari ini bisa memberikan wawasan baru ya bagi kita semua tentang makna kepemimpinan, baik dari sudut pandang Gen Z maupun dari perspektif Islam juga ya guys. Dan terima kasih kepada teman-teman yang udah berbagi pendapat juga di episode kali ini. Thank you so much semuanya. Dan udah ikut berdiskusi Terima kasih juga. Thank you ya. Saya Maira bersama Nabila, Latifah, Rifa, Ruby, dan Nebula pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Terima kasih semua.